Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Istana Paku Bulan dan Para Penunggunya Part 2. Lek Tarjo kembali menuju ke tempat Demuin berada. Tak lama kemudian orang asing dan pemilik rumah itu keluar dari kamar. Keduanya seperti telah membuat kesepakatan tertentu. Karena sekeluarnya mereka dari kamar, orang asing itu seperti bersalaman dengan pose sungkem, dan orang asing itu terdengar seperti mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan Demuin dan Lek Tarjo cukup lama, orang asing itu mendatanginya, disusul si pemilik rumah. Orang asing itu cukup terlihat gembira, sambil mengatakan bahwa si pemilik rumah baru saja menawarinya makan malam. Lek Tarjo yang belum sempat makan malam, ditambah sebelumnya telah berjalan cukup jauh, memang merasa sangat lapar. Mereka pun diajak ke sebuah ruang makan, di mana ada beberapa hidangan yang terlihat istimewa dan menggiurkan siapapun yang melihat. Mereka bertiga pun diajak duduk di meja makan itu untuk bersiap menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Demuin agak curiga dengan semua hal yang ada di tempat itu. Kedatangan mereka seperti sudah diperkirakan. Siapa sebenarnya orang yang ikut bersama mereka itu? Wah, rezekinya kita, Pak. Kebetulan aku juga belum makan dari sore. Lek Tarjo begitu antusias, seakan ingin mencicipi setiap hidangan yang ada. Sementara Demuin malah memperhatikan setiap hidangan dengan tatapan yang tak biasa. Lek Tarjo mungkin tak menyadari apa yang dilihatnya, tapi Demuin secara samar dapat melihat apa yang ada di hadapan mereka. Makanan yang ada tak seperti apa yang mereka lihat secara kasat mata. Jangan cuma dilihat aja. Sudah, monggo dicicipi, seru pemilik rumah. Demuin sempat mengingatkan Lek Tarjo dengan suara berbisik. Namun si pemilik rumah terus mempersilahkan, bahkan agak memaksa mereka. Orang yang tadi ikut bersama dengan mereka sudah mulai mengambil beberapa makanan. Sepiring nasi telah ia ambil, dan seonggok daging ayam dengan bagian yang masih lengkap diambilnya dari bejana yang masih penuh dengan sajian daging yang menggiurkan. Dari gelagatnya Lek Tarjo hampir ikut mengambil hidangan yang sama dengan orang itu. Sedangkan Demuin terus mengingatkannya berkali-kali dengan suara lirih. Dua orang itu sudah mengambil hidangan masing-masing, sementara Demuin tak mengambil apapun dan terus beralasan saat dipersilahkan. Seketika Demuin terlihat begitu ketakutan saat melihat hidangan yang telah mereka ambil dan siap disantap. Bukan lagi terlihat sebagai daging ayam. Apa yang ada di hadapan kedua orang itu, menurut apa yang dilihat Demuin, telah berubah menjadi seonggok daging anak manusia yang berkepala utuh. Demuin hanya beristighfar dan sangat meyakini di mana sebenarnya mereka berada. Lek Tarjo terlihat cukup lahap menyantap makanannya, begitu pula dengan orang yang duduk di sampingnya. Keduanya seakan menikmati daging ayam yang dimakannya. Kamu tidak ikut makan rugi, Pak. Enak sekali. Astagfirullah, gumam Demuin. Si pemilik rumah tak menghiraukan Demuin yang hanya memperhatikan kedua orang di sampingnya. Seakan ia tak peduli Demuin ikut makan atau tidak. Ia sudah cukup terlihat senang dengan kedua orang yang begitu menikmati jamuan darinya. Orang di samping Lek Tarjo hampir menghabiskan sisa makanannya, sedangkan Lek Tarjo sudah mulai merasa kekenyangan meski makanan yang disantapnya belum habis. Ia seakan tak sanggup menghabiskan sisa makanannya. Habiskan, Pak, jangan disisakan, pamali. Nanti dihabiskan setan, tegur orang itu. Namun Lek Tarjo sudah tak sanggup lagi menghabiskan sisa makanannya, sehingga tubuhnya seakan tak bisa untuk berdiri. Ia menyenderkan tubuhnya di senderan kursi sambil memegang perutnya. Tarjo, dibilangin jangan ikut makan malah nekat, ucap Demuin dalam hati. Setelah menyelesaikan makan malam itu, ketiga orang tamu itu dipersilakan meninggalkan ruangan
dan menunggu pemilik rumah di ruangan awal. Lek Tarjo dan orang itu berjalan di depan, sedangkan Demuin sepertinya masih memperhatikan sisa makanan Lek Tarjo yang belum dihabiskannya. Sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri saat pandangannya beralih ke pemilik rumah yang memperhatikannya. Terlihat senyuman nyengir kepuasan dari wajahnya. Demuin menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang makan itu saat tiba-tiba dari arah lain seakan ada gerombolan makhluk yang mengerikan seperti menyerbu sisa makanan yang ditinggalkan Lek Tarjo. Seketika terdengar suara jeritan seorang anak yang berteriak kesakitan dan memanggil orang tuanya. "Pak!" Suaranya cukup melengking, tapi anehnya kedua orang yang sudah berada di luar seakan tak mendengar teriakan itu. La haula wala quwata illa billah. Seakan hanya kalimat itu yang mampu diucapkan Demuin. Mungkin saat itulah terjadi sesuatu yang tak wajar di rumah Lek Tarjo. Mereka kembali berada di ruangan awal untuk menunggu si pemilik rumah. Entah apa yang sedang dilakukan, mereka dibuat cukup lama menunggu. Demuin sempat merasa khawatir terhadap keluarganya. Lek Tarjo kembali berkeliling ruangan itu, memperhatikan keanehan yang sepertinya ia sadari. "Pak, sepertinya lukisan di ruangan ini bertambah ya?" ujar Lek Tarjo merasa keheranan. Lukisan di ruangan itu memang telah bertambah 2 buah, masing-masing bergambar abstrak membentuk tubuh anak kecil. Lek Tarjo mengamati satu lukisan yang baru dilihatnya, bergambar seperti tubuh anak kecil yang cacat, dengan bentuk fisik yang tak sempurna, sedangkan lukisan yang satunya diamati seperti membentuk wajah anaknya. Belum sempat ia mengamati lukisan itu dengan jelas, tiba-tiba sepemilik rumah itu datang, menemui mereka dengan raut wajah yang agak berbeda dari sebelumnya. Ia memanggil dan membentak seseorang yang tadi bersama Demuin dan Lek Tarjo ke tempat itu. "Sembarangan kamu, barang jelek dibawa masuk ke rumah ini. Barangmu tidak saya terima. Pilih kamu bawa pulang lagi atau ganti rugi." Dan terjadi pertengkaran di ruangan itu yang membuat Demuin dan Lek Tarjo merasa ketakutan. Pasalnya mereka tak benar-benar memahami apa yang sedang diributkan oleh kedua orang yang awalnya dikira saling mengenal itu. Pertengkaran itu akhirnya berniat diselesaikan di ruangan lain. Pemilik rumah mengingatkan Lek Tarjo dan Demuin untuk tetap berada di ruangan itu dan tidak coba menyentuh atau mengusik benda apapun yang ada. Lek Tarjo dan Demuin hanya menurut dengan tingkah yang agak ketakutan. "Bagaimana ini, Jo? Kok jadi seperti ini?" gumam Demuin. "Gara-gara kamu ikut-ikutan orang itu ke sini, kita jadi terbawa urusan yang tak jelas." Nampaknya Lek Tarjo sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya dan hanya menanggapi Demuin dengan santai. "Tak apa, Pak. Aku tak ikut campur dengan urusan orang itu. Yang penting aku sudah ikut makan, sudah kenyang." Kedua orang itu pun tetap menunggu di tempat itu, hingga pada akhirnya ada seseorang yang datang menyusul mereka. Lek Tarjo agak mengenali orang yang datang. Ia tampak diantar oleh seseorang yang sebelumnya bersama desaan. Orang itu meminta pengantarnya untuk menyampaikan maksud kedatangannya pada pemilik rumah. Setelah si pengantar masuk, orang itu menemui Lek Tarjo dan Demuin yang akhirnya merasa lega. Lek Tarjo yang mengenali orang itu menyalaminya saat telah berada di depannya. "Ada urusan apa, Pak? Anda kok bisa ke sini?" "Tak ada apa-apa, Pak. Saya hanya ingin menyusul kalian. Sepertinya kalian sudah dicari keluarga kalian." Tak lama kemudian, si pengantar tadi kembali bersama pemilik rumah. Pemilik rumah itu seperti sudah reda dari emosinya, lalu menyambut kedatangan orang yang sepertinya berasal dari desa yang sama dengan Lek Tarjo. "Permisi, kalau diizinkan, saya ingin berbicara dengan Anda." "Iya, boleh. Silakan masuk." Pemilik rumah mempersilahkan orang itu masuk ke dalam ruangan lain di rumah itu. Sebelum meninggalkan Lek Tarjo dan Demuin, orang itu berpesan, nantinya setelah ia menemui pemilik rumah, mereka mungkin akan diperbolehkan untuk meninggalkan tempat itu. Lek Tarjo dan Demuin pun mengiyakan syarat yang diberikannya. Demuin sudah bisa merasa lega
karena sudah ada seseorang yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan mereka dari tempat itu. Dan benar saja, tak lama kemudian orang itu kembali tanpa disertai pemilik rumah. "Kalian berdua silakan pulang duluan. Saya masih ada urusan di sini. Nanti kalau sudah keluar dari sini, lebih baik kalian langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan mampir," pesan orang itu. Lek Tarjo dan Demuin mengiyakan pesan dari orang itu dan langsung pamit dan berterima kasih pada orang itu. Dan setelah keduanya pergi, orang itu kembali menemui pemilik rumah. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Demuin kepada pihak keluarganya dan para warga desa yang datang ke rumahnya. Sampai dengan tahlilan 7 hari meninggalnya anak Lek Tarjo, Demuin ikut datang ke rumahnya di desa seberang. Di sana Demuin pun menyampaikan cerita yang sama. Pada Lek Tarjo dan keluarganya, Demuin menjelaskan, sejak awal bertemu dengan orang asing yang ditemui dengan Lek Tarjo, Demuin sudah mencurigai gelagat orang itu. Lalu saat mereka ditemui oleh desaan, Demuin pun sudah tahu bahwa bukan desaan yang mendatangi mereka. Sosok yang malih rupa menjadi desaan adalah salah satu pengantar dari istana tak kasat mata yang tersembunyi di suatu tempat di sekitar bantaran sungai. Maka dari itu, Demuin sempat membiarkan orang asing itu pergi bersama sosok penyerupa desaan. Namun ternyata ada maksud lain yang mungkin merupakan kehendak penguasa istana, dan akhirnya mereka jadi ikut terbawa pada kejadian itu. Demuin kembali menjelaskan pada Lek Tarjo saat ia melihat-lihat lukisan yang ada di istana itu. Lukisan tersebut merupakan wadah para korban yang diambil para penguasa istana. Ada korban yang meninggal karena hanyut di sungai, korban tenggelam, dan korban para tamu istana. Terkait dengan korban para tamu istana, berkaitan dengan cerita tentang buaya putih yang sudah banyak diketahui warga desa sekitar bantaran sungai. Saat Lek Tarjo menikmati sajian yang disediakan, sebenarnya apa yang dimakan oleh Lek Tarjo adalah sosok anaknya sendiri. Namun Lek Tarjo melakukan kesalahan, tak menghabiskan makanannya, karena sisa makanan yang terkait dengan jasad anaknya akhirnya menjadi rebutan para penunggu istana itu. Akibatnya jasad anaknya yang berada di rumah pun kesakitan hingga berdarah-darah. Dan orang asing yang bersama mereka ke istana itu memang sudah berniat untuk mengunduh pesugihan di tempat itu. Sayangnya penguasa merasa tersinggung karena orang itu memberikan tumbal yang tidak pantas dan membuat penguasa marah. Beruntung mereka berdua diselamatkan oleh seorang warga desa yang ternyata adalah kiai sepuh dari desa itu. Pak Kiai yang hadir pun melanjutkan cerita yang dijelaskan oleh Demuin. Saat Kiai melihat kondisi anak Lek Tarjo di malam kejadian, Pak Kiai menduga bahwa Lek Tarjo sedang tersesat dan masuk dalam istana. Tak ingin ada kejadian lain, Pak Kiai memutuskan untuk menjemput Lek Tarjo yang ternyata bersama Demuin. Setelah mengetahui alasan kenapa mereka bisa tersesat dalam istana itu, Pak Kiai pun memohon pada penguasa agar membebaskan kedua warga desa yang sebenarnya tak berniat datang ke sana. Terkait dengan nasib orang asing itu, menurut Pak Kiai, orang asing itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus menjadi alasan kenapa penguasa istana itu bersedia membebaskan Lek Tarjo dan Demuin dari istana itu. Ada pelajaran yang disampaikan oleh Pak Kiai atas kejadian itu. Pada dasarnya, istana itu tidak pernah ingin merugikan desa sekitar. Kehadiran hal gaib yang ada di sekitar kita adalah sebagai penyeimbang sekaligus kontrol, agar masyarakat sekitar dapat menjaga perilakunya dalam berhubungan antar manusia dengan manusia, maupun manusia dengan hal-hal gaib di sekitarnya. Kejadian itu pun merupakan pengingat agar jangan ada lagi warga desa sekitar yang memperkaya diri dengan cara yang instan, bekerja sama dengan makhluk gaib, serta perlunya warga sekitar bantaran sungai agar berhati-hati ketika berada di sekitarnya. Ada mitos di sekitar bantaran sungai itu. Konon, warga desa sekitar sungai menghimbau agar siapapun yang punya sanak saudara masih keturunan orang sekitaran bantaran sungai dilarang mandi atau beraktivitas di sekitaran bantaran sungai. Saya tidak tahu apakah berkaitan dengan cerita ini atau tidak,
Tapi mungkin sosok orang asing yang pernah datang ke istana itu masih tetap berada di sekitar bantaran sungai dan sering mencari korban yang berasal dari daerahnya untuk diberikan pada penguasa bantaran sungai itu sebagai pengganti tumbal yang pernah ditolak. Sebenarnya ada banyak cerita yang terjadi di sekitar bantaran sungai itu yang bisa diceritakan, tapi ada hal yang membuat saya mungkin tak bisa melanjutkan cerita yang berkaitan dengan bantaran sungai itu. Sebelum saya menutup kisah ini, saya ingin memberikan klarifikasi bahwa nama istana tak kasat mata di bantaran sungai yang sebenarnya tidak sama dengan judul kisah ini, dan judul kisah ini tidak berkaitan dengan salah satu daerah yang nama serta lokasinya berdekatan dengan lokasi kejadian. Lokasi istana itu berada di bantaran sungai antara Desa Wat dengan Desa War, bukan di daerah yang bernama Desa Pakubulan. Mohon maaf apabila ada ketidakpuasan terhadap isi cerita dari kisah ini. Mungkin karena berkaitan dengan daerah tempat tinggal saya sendiri, jadi saya merasa tidak pantas untuk menyebarluaskan cerita yang merupakan mitos di masyarakat. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.